Ya, saudara, temuan sejumlah warga atau orang di dalam kerangkeng di rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara seiring penangkapan KPK beberapa waktu lalu menjadi sorotan. Kerangkeng ini ternyata sudah ada 10 tahun terakhir dan diklaim sebagai tempat rehabilitasi pecandu narkoba meski sudah dibantah BNN. Benarkah ini semua hanya kedok sebagai praktek perbudakan modern dan bagaimana dengan proses hukumnya? Segera kita bahas dengan sejumlah narasumber untuk update atau perkembangan dari kasus ini. Narasumber hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Ada anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil. Dan pakar hukum pidana yang juga aktivis dari Granat, Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Narkotika, Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, Mas Taufan, Bang Nasir Jamil, apa kabar? Salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak semua. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasir Jamil sudah berjanji tapi belum terhubung. Kapanpun Bang Nasir Jamil nanti tersambung, kita ikut dalam obrolan atau diskusi kali ini. Kita tunggu. Mudah-mudahan Bang Nasir Jamil juga mendengarkan nih Sapa Indonesia Pagi atau menyaksikan. Jadi buru-buru kemudian bisa kami kontak. Mas Taufan dulu, Mas Taufan, tim Komnas HAM kan sudah ke sana. Seperti apa temuan Komnas HAM begitu? Karena kita publik kepingin tahu yang sejelas-jelasnya. Mungkin salah satunya dari Komnas HAM. Setelah ada Migrancare, ada pihak kepolisian, ada pihak BNN. Mas Taufan? Ya, pertama ada dari sebelum ke sana ya, kita mendapatkan dua informasi yang ya ada perbedaan. Yang satu menyebut ini sebagai dugaan praktek perbudakan, satu lagi menyebut bahwa ini adalah panti rehabilitasi, meskipun diakui bahwa ada beberapa masalah, misalnya tidak punya izin dan gitu ya. Dari dua itu kemudian kita kumpulkan bahan-bahan dari berbagai pihak, kemudian kemarin sudah sampai ke lokasi ya, tim yang dipimpin oleh salah seorang komisioner dengan beberapa staf itu. Nah memang beberapa pada tahap awal ini sebetulnya memang ada beberapa pertanyaan sudah mulai muncul di benak tim kita ya, misalnya salah satunya kok lokasinya itu atau tempatnya itu tidak seperti panti rehabilitasi yang biasa ya, tapi lebih mirip seperti ya yang dibahasakan oleh media selama ini ya, kerangkeng gitu. Apa begitu misalnya panti rehabilitasi kan gitu. Tapi kita belum bisa berkesimpulan ya, Mas Bayu ya, karena kita harus mengumpulkan lagi fakta-fakta lain, kesaksian, bukti-bukti ya, harus berhati-hati juga karena Komnas harus membuat satu kesimpulan yang nanti harus valid berdasarkan dengan fakta-fakta. Itu kurang lebih. Tapi beberapa hal yang menurut kami ganjil itu memang kita temukan. Walaupun banyak orang juga mengaku bahwa kami diperlakukan baik misalnya dan lain-lain, itu juga kami dapatkan informasinya bahkan sebelum turun ke Langkat. Kita dapatkan informasi itu. Karena ada juga yang mengontak kita secara sukarela memberikan atau proaktif gitu ya, memberikan informasi-informasi. Banyak sekali ya, tapi kita harus dalami lebih jauh lagi lah nanti. Oh iya, kira-kira Mas Taufan, saya meyakini bahwa tim nanti akan bekerja komprehensif begitu untuk mengambil semua informasi. Dalam pengalaman Komnas HAM untuk mencari fact finding seperti ini itu nanti akan berapa lama waktunya sebagai sebuah perkiraan saja? Iya, mungkin 2 mingguan ya, karena juga nanti kita kalau lihat dari perkembangan ini sementara ya, dari saya sebagai ketua, saya lihat ini juga kita membutuhkan nanti pendapat ahli gitu. Ahli pidana, ahli penanganan narkoba, ahli kesehatan ya. Dan kita akan cek ya, kalau memang ini diklaim sebagai panti rehabilitasi, apakah dia punya instrumen-instrumen seperti itu, selain soal aspek legal tadi ya. Juga soal misalnya tenaga ahli yang mereka gunakan, berapa dokternya, berapa psikiaternya, macam-macam kita akan coba cek ya. Termasuk kan memang sebetulnya diakui bahwa ada kaitan dengan kerja di tempat kelapa sawit itu. Satu sisi bilang kebun, ya, satu sisi lagi bilang yang pabriknya. Tapi yang manapun mempekerjakan orang, apakah itu lazim misalnya? Kemudian seperti apa sistem pemengerjaan orang itu? Nanti kita akan gunakan instrumen-instrumen hukum nasional kita, tapi yang tidak kalah pentingnya itu ada satu instrumen hukum internasional yang kita sebut sebagai Konvensi Anti Penyiksaan dan Perendahan Martabat. Yang itu sebenarnya sudah menjadi bagian hukum nasional karena sudah diratifikasi ya. Nah itu pernah kami gunakan misalnya untuk panti sosial yang kami dulu selidiki, karena kami mendapat laporan bahwa di situ juga ada praktek perendahan martabat manusia. Ini bagian dari konvensi itu ya.
Jadi bukan hanya penyiksaan, tapi juga penyiksaan dan perendahan martabat manusia atau hukuman yang tidak manusiawi misalnya. Panjang sekali dulu konvensinya. Ada pasal-pasal yang terkait dengan itu. Nah, dalam panti sosial yang dulu kami pantau, ditemukan ada praktek perendahan martabat. Meskipun panti itu tujuannya baik, misalnya untuk penyembuhan orang-orang yang punya masalah dengan gangguan mental. Tapi ternyata ada treatment yang itu merendahkan martabat, sehingga kami sebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Ini kita juga akan uji nanti, apakah ada unsur itu. Iya, terbayang. Jadi sekarang saya sebagai anggota masyarakat, juga pemirsa Sapa Indonesia harus membuka pikiran dulu. Ini semua masih dalam tahap dicari fakta-fakta yang sebenarnya. Kalau ya ini sebuah panti rehabilitasi, harusnya ada, bukan saja ada izinnya, berkoordinasi dengan BNN atau pemerintahan provinsi setempat atau daerah setempat, tetapi ada yang harus dipenuhi begitu. Nah, hal semacam ini yang mungkin juga nanti pelan tapi pasti akan jelas dan terang benderang, termasuk bagi masyarakat di sana. Kang Asep, nah mumpung ada ahli pidana juga kan ya Mas Tovan, nih pagi ini ada Kang Asep. Jadi langsung saja kita ngobrol gitu, menambah wawasan terutama bagi saya dan pemirsa Sapa Indonesia. Nah Kang Asep, kalau hal-hal semacam ini, karena saya tambahkan buat pemirsa Sapa Indonesia, diturunkan juga di Harian Kompas hari ini di halaman 11 begitu ya, bahwa ada masyarakat nih Kang Asep yang merasa waktu itu anaknya di usia belasan setelah lulus SMA, direhabilitasi di sini dan sekarang sembuh berkeluarga. Ini anaknya cerita, orang tuanya cerita. Dari Mas Tovan, oh ada tindakan-tindakan yang mungkin saya pakai tanda petik, mudah-mudahan terbayang, ada kurang manusiawi begitu, direndam di kolam dingin dan lain-lain. Nah hal semacam ini yang mungkin harus dirapihkan sedemikian rupa nantinya kalau iya ini panti rehabilitasi begitu. Sehingga orang nggak multitafsir. Kang Asep pun begitu nih. Tidak berkoordinasi apa dan segala macam. Nah, apakah ini kemudian dari sisi hukum apa dampak-dampaknya, Kang Asep? Ya, yang pertama kita ikuti perkembangan apa yang dilakukan oleh Komnas HAM sebagai penyelidik, apakah ada kejahatan HAM atau dan sebagainya. Yang tahu nanti kan Komnas HAM, Pak Tovan tadi sudah jelaskan. Yang kedua, kita ikuti juga tindak pidana lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Cuman yang menarik bagi saya, di zaman milenial kok ada kelakuan kolonial bertamengkan sosial. Ya, itu kan tadi penjelasan Pak Tovan jelas sekali kan, karena buahnya di lapangan kan, jadi dibungkus dari cerita-cerita, ya pikir kita lihat. Nah pertama, kalau lihat dari kejadian keterangan Pak Tovan, keterangan pihak kepolisian, jelas, itu jelas kalau saya lihat ya, analisa saya pertama jelas ini pelanggaran terhadap KUHP, setidaknya pasal 421, seorang pejabat tidak berwenang melakukan suatu. Itu yang pertama jelas, tidak-tidaknya. Nanti tadi tunggu perkembangan dari kepolisian. Kedua, ada tindak pidana perdagangan orang karena dipekerjakan. Nah di situ juga nanti ada bisa juga pelanggaran terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Boleh nggak orang dimasukin, maaf ya dengan kata dikatakan oleh Pak Tovan, itu ada kerangkeng kok. Boleh nggak seorang pejabat membuat kerangkeng? Ya, tempat maaf ya, tempat pekerja aja yang tempat kumpul kan nggak segitu amat gitu kan, tempat kos-kosan lah, tempat maaf ya dalam tanda petik, tanda buruh aja nggak kok dimasukin, dikunci. Nah di situ, nah dengan alasan narkoba di undang-undang narkotika dijelaskan ada tahapan-tahapan, setidaknya ada 9 tahapan ketika orang mendirikan panti rehab, ya tempat rehab lah yang paling gampang. Apakah boleh seorang bupati mendirikan tempat rehab? Itu kan itu ada BNN kabupaten, ada provinsi, nah juga ada pelanggaran terhadap narkotika. Undang-undang kesehatan juga ada. Pengobatan dilakukan oleh di situ, apa ada izin apa enggak. Jadi itu ada beberapa peraturan perundang-undangan. Dan mungkin juga tadi saya katakan, jangan-jangan juga ada kejahatan HAM. Nanti Pak Taufan lebih tahu lah kan sebagai penyidik, tidak lanjuti. Jadi ada tindak pidana yang nampak terang benderang dilakukan seorang kepala daerah. Tadi yang saya katakan, inilah kelakuan kolonial di zaman milenial, tapi jangan berbungkus sekarang ya, wah ini kegiatan sosial, boleh orang melakukan kegiatan sosial, tapi itu kan harus ada izin pendirian tadi, yang ini nggak bisa panti rehab. Masa ada kerangkeng dikunci di rehab tuh nggak begitu caranya gitu kan. Nah itu kalau sekarang orang menyatakan, ini juga ada eksploitasi tadi saya bilang, bisa kena perdagangan orang, itu kan ada eksploitasi orang-orang, bahkan kalau itu dicampur ada tanda petik ya, sekali lagi, orang mengatakan ada korban narkotika yang sedang direhab, terus ada pekerja lain, itu kan hal yang, masa di pantai rehab ada orang kerja, yang belum tentu juga kita bisa lihat nanti, ada yang luka juga, yang Pak Taufan mungkin stafnya lebih tahu di lapangan. Jangan-jangan juga ada penganiayaan di situ, jangan juga ada tindak pidana lain, dan saya kira harus diikuti. Saya kira ini yang di samping prihatin yang mengerikan sekali zaman sekarang kok ada ya seorang pejabat kepala daerah kok begitu kelakuannya.
stopping korupsi ya, dia melakukan ini. Tapi nanti ada dua kewenangan, KPK harus menindaklanjuti korupsinya, nanti mungkin tindak pidana umum harus memproses itu. Nah jangan-jangan juga nanti ya, kalau misalkan Pak Taufan dan kawan-kawan menemukan kejahatan, ya ada 3 lembaga badan peradilan yang akan menangani kolonial ini kan. Terbayang Kang Asep bahwa hal semacam ini harusnya tidak terjadi sedemikian rupa seperti ini begitu. Memang kita kaget juga melihat fotonya, loh kok kerangkeng ini tempat rehabilitasinya begitu. Nah hal semacam ini yang memang menjadi pertanyaan kita sebagai publik begitu. Mas Taufan, saya yakin nanti tim Komnas HAM juga akan menyelidiki begitu ya, sedemikian rupa bahwa kerangkeng ini ada di rumah Pak Bupati. Saya kurang paham atau kurang mendalami berapa lama sudah menjadi bupati. Tapi kalau menjadi bupati kan rumahnya pasti banyak dikunjungi orang begitu. Pasti ada orang keamanannya begitu. Apakah orang keamanannya ini sedemikian rupa? Biasanya kalau bupati kan pasti ada pihak keamanan dari negara, polisi ataukah mungkin TNI yang juga menjaga rumah tersebut. Dan rasanya agak nggak mungkin nggak tahu bahwa ada kerangkeng ini dengan tujuan apapun niatnya dari mantan Bupati Langkat begitu. 10 tahun kan lama ya gitu. Saya tahu bahwa ini udah pernah disurvei lagi sedemikian rupa gitu oleh dinas di pemerintah daerah setempat. Tapi ternyata bisa terus berjalan. Nah, di mana kita miss-nya? Padahal kita pagi ini nggak sampai 5 menit dijelasin sama Kang Asep, awas loh, ini ada pidananya gitu. Kok nggak nyampe ke situ? Kemudian di stop ya, oh saya salah ya atau apa? Nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang kemudian mengubah ini. Sehingga sampai 10 tahun gitu. Di mana tuh kita kebablasannya? Mas Taufan menurut Anda? Iya, kami heran ya, artinya 10 tahun itu berjalan tanpa ada katakanlah pengawasan, supervisi. Kan kalau kita bikin satu panti, kan tentu ada instansi resmi yang kemudian dia bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, juga supervisi kan, supaya dia memenuhi standar-standar sebagai panti itu, dari aspek kesehatan, dari aspek hukum, dan lain-lain. Itu kelihatannya tidak berjalan sama sekali. Jadi memang nanti investigasi kami juga akan mengarah ke sana. Kami juga mendapat informasi sebetulnya berbagai instansi sana tahu tentang keadaan itu. Masyarakat di sana juga pada umumnya tahu. Saya kan orang dari Sumatera Utara ya, jadi saya bertanya dengan teman-teman saudara-saudara saya atau kerabat saya. Mereka tahu semua kejadian itu dan itu sudah terjadi sejak lama sebelum menjadi bupati bahkan. Kan beliau ini kan baru beberapa tahun jadi bupati, menggantikan Pak Ngogesa Sitepu. Ya. Jadi sebetulnya dia sudah lakukan ini sebelum. Sampai sekarang, seperti tadi Kang Asep katakan, yaitu walaupun rumah pribadi itu tempat di mana orang tiap hari keluar masuk. Jadi diketahui. Ya. Tapi kenapa tidak ada, katakanlah tadi ya pengawasan, supervisi. Ya. Jadi sepertinya ya berjalan begitu saja dan semua orang mengamini dan menganggap itu sebagai satu kebaikan sosial. Ya kebaikan sosial semua kita harus mengapresiasi. Tapi kan dia ada standarnya gitu, ada ukuran-ukuran ya. Dulu pernah ada orang mau berbaik bagi zakat, tapi kemudian melakukan sembrono, masuk sehingga ada orang yang meninggal dunia akibat dari orang berkerumun, injak-injakan segala macam, kan itu jadinya pidana gitu. Kebaikan sosial nggak boleh dilakukan dengan cara-cara yang kemudian melanggar aturan pidana, aturan sosial dan lain-lain. Saya kira begitu. Ini mudah-mudahan menjadi diskusi kita, mudah-mudahan menjadi wawasan dan pengetahuan kita bahwa apapun niatan sosial kita, jangan sampai kemudian ada melanggar unsur-unsur pidana di dalam hukum kita. Kang Asep, Anda kan udah lama juga jadi aktivis anti narkotika begitu ya. Mungkin saya pernah dengar lah misalnya, kurang lebih begitu, di pesantren ini tuh banyak anak-anak yang kemudian dari kecanduan dia bisa tidak lagi kecanduan sedemikian rupa karena mungkin mengaji di sana dan punya segala sesuatu berkaitan dengan upaya untuk lepas dari kecanduan tersebut. Nah hal semacam ini Kang Asep, dari pengalaman Anda begitu upaya-upaya masyarakat untuk melihat atau mengupayakan lepas dari kecanduan ini, bagaimana harusnya sehingga kemudian tidak kemudian salah
apa yang harus dilakukan? Sebenarnya kita udah punya BNN, mungkin kalau kenal granat bisa kontak sama aktivis granat seperti Kang Asep. Nah, hal semacam ini bagaimana kita supaya kalau ada orang dengan sikap sosial yang baik seperti ini nggak salah langkah juga, kemudian malah menjadi melanggar hukum pidana misalnya, Kang Asep. Ya, gini Mas Bayu, jadi ketika orang dikatakan penyalahguna atau korban penyalahguna atau pecandu melaporkan kepada aparat, maka salah satunya kan direhab oleh aparat. Yeah. Itu ada assessment, itu diatur di Undang-Undang Narkotika, di Peraturan BNN, di Peraturan Kapolri. Jadi ada rincian, ada SOP-nya, assessment-nya ada. Nah kemudian, di situ ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh entah instansi pemerintah atau instansi swasta. Nah katakanlah dilakukan tadi oleh pemerintah, ya ada aturannya, ada BNN kabupaten, itu yang dilakukan. Nah katakanlah sekarang yang dilakukan di pesantren. Contoh yang paling gampang lah, di kampung saya di Tasikmalaya ada pesantren yang sangat terkenal bagaimana pengobatan tentang narkotika. Juga ada berita-berita yang negatif maupun positif. Tapi itu semua harus ada izin. Ya, jadi ini kegiatan sosial yang tadi katakan Pak Tovan, ada izin sosialnya, ada kegiatan itu harus dilakukan. Ini masa treatment terhadap penyalahguna, korban penyalahguna, pecandu. Jadi ada aturannya. Jadi sekarang tahapan habis itu tidak-tidaknya lah ada tenaga medis, kemudian yang paling gampang dipahami publik. Ya tidak penempatan tadi dimasukin kerangkeng, ya maaf ya. Kandang hewan saya aja, burung aja lebih bagus daripada itu gitu kan. Nggak dikunci sebegitu, diberi kebebasan. Ini coba manusia yang dipekerjakan, ada korban narkotika. Kita anggap aja penjelasan itu ya. Kami resminya tunggu Pak Tovan dan kawan-kawan dan kepolisian ya yang lebih fakta di lapangan. Itu kan kalau lihat di tayangan media, itu kan sudah tidak layak. Jadi ketika orang melakukan treatment kena usaha ingin baik, ingin sembuh, entah di pesantren atau lembaga sosial lain, itu ada aturannya harus dipenuhi, tidak sembarangan orang gitu kan. Apalagi misalkan ya tadi ditempatkan satu tempat, dikunci. Bayangkan kalau terjadi sesuatu yang berbeda, treatmentnya harus berbeda kan, satu pekerja, katakan sekali lagi ya dengan angkatan sementara ya, karena kita menunggu penjelasan Komnas yang sedang menyelidiki di lapangan maupun kepolisian. Di situ ada orang penyalahguna, ada korban. Terlepas mereka juga yang mengatur telah sembuh gitu kan. Tapi kan semua harus ada ikut aturan. Kalau terjadi sesuatu, katakanlah ada kematian, ada luka, ada korban, siapa yang bertanggung jawab? Nah itu juga pertanyaan. Sama, tidak hanya sekedar di tempat Bupati Langkat itu, termasuk di lembaga-lembaga seperti yang disebut oleh Mas Bayu di pesantren itu kan juga harus ada aturan yang diikuti kan. Itu adalah ketentuan perintah undang-undang. Oke, nah dimengerti. Jadi ini koordinasi harus tetap kepada negara dengan segala hukum, perizinan dan lain-lain. Nggak bisa berjalan sendiri. Nah kalau hal semacam ini terjadi, seperti ini misalnya, jadi kemudian justru menjadi masalah niatan baik tersebut. Dimengerti, Kang Asep, Mas Tovan, kita sambung lagi usai jeda dengan kalau sudah begini nanti fact findingnya apa yang akan kemudian harus dilakukan, terutama untuk kasus kerangkeng di rumah mantan Bupati Langkat ini. Kita tetap akan membahasnya, tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.